Sedangkan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari curahan Roh Ya, Kudus. hari turunnya Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Kira-kira ada nggak yang sudah pernah merasakan hadirnya Roh Kudus? Ada. Paham nggak kita kapan Roh Kudus itu datang? Atau pernah nggak kita mendengar suara-suara Roh Kudus? Ayo. Kadang-kadang kita hanya dengar, oh ini hari turunnya Roh Kudus, tapi kita nggak paham. Apa itu Roh Kudus itu? Saat kapan dia hadir? Roh Kudus diutus untuk memimpin hidup kita menuju kebenaran. Berarti ini kebenaran yang bagaimana? Berarti kebenaran yang menurut firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kebenaran? Contoh-contoh kebenaran yang akan kita lakukan misalnya seperti apa, anak ibu? Kebenaran yang kita lakukan misalnya kita pergi beribadah, kita menghormati orang tua, kita menghormati guru, ya. Nah, bagaimana cara kita mengenal suara Roh Kudus? Itu kita bisa baca dari Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Sudah dapat? Ayo kita baca. Anak-anak ibu bacakan untuk ibu. 1, 2, 3. Jadi kita bisa merasakan, mengenal suara-suara Roh Kudus itu hanya di dalam kebenaran. Jadi kalau tingkah laku kita tidak benar, maka kita tidak bisa mendengarkan suara-suara Roh Kudus. Kadang-kala kita mendengarkan suara Roh Kudus itu, tapi apa yang kita lakukan? Kita cuek. Misalnya saat ujian, kita tahu dari bilang jangan mencontek, pasti hati kecilmu bilang gitu, salah. Tapi kadang kita kecilkan volume suara Roh Kudus itu, atau bahkan kita silentkan. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan keinginan daging. Kita mengharapkan nilai yang bagus. Paham ya sampai di situ ya, Nak? Nah, kemudian semakin kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan semakin kenal suara Roh Kudus. Misalnya, Nak, jangan bawa handphone ya ke sekolah, kata orang tua kita. Ya, jangan bawa handphone ke sekolah, kan nggak diperlukan. Nah, dalam hati kamu ada nggak muncul benar yang dikatakan mama kita itu? Benar ya kan? Tapi apa kadang yang kita lakukan? Keegoisan. Alah mama ini, gitu ya kan? Kita melawan. Nah, berarti kita yang tidak mau kebenaran itu terjadi dalam hidup kita. Kita yang mengabaikan suara-suara Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk memberikan kita pertolongan. Tuhan itu menyediakan Roh Kudus untuk menolong kita. Misalnya menolong kita saat kapan? Ini ada sebuah ilustrasi, namanya Pendeta Charles. Dia lahir di Jakarta. Nah, kemudian dia melayani di Jakarta, kemudian ditempatkan di daerah Samosir sana. Nah, tahulah daerah Samosir yang paling pelosok itu nak bukit-bukit, kemudian listrik masih jarang didapatkan. Nah, suatu ketika dia akan melayani ibadah rumah tangga. Itu berarti ibadah rumah tangga biasanya dilakukan pada malam hari. Di rumah dia mulai khawatir. Tuhan, aku belum tahu ini medannya atau bagaimana daerah itu. Tapi aku harus melayani ke sana. Pimpin aku Tuhan di perjalanan itu, katanya. Kemudian dia berangkat, naik motor atau kereta. Namun alam kurang bersahabat.
artinya angin sudah mulai kencang, bintang tidak ada, gelap, berarti itu artinya akan turun hujan. Nah, benar sekali, angin kencang turun penuh, hujan dengan lebat. Nah, ketika itu karena daerah di sana banyak lembahnya, maka dia terjatuh. Dia terjatuh, tolong aku Tuhan. Tiba-tiba keretanya jatuh, dia dengar sangat kencang dan kuat. Tapi dia nyangkut di suatu ranting. Dia tersangkut suatu ranting. Aduh, terima kasih Tuhan, kamu sudah menolong aku. Lalu seketika ada suara-suara berseru kepadamu, lepaskanlah tanganmu dari ranting itu, aku akan menolongmu. Kemudian ada satu lagi, jangan lepaskan. Gak kau dengar tadi suara kereta itu jatuh kuat kali. Kau bang nanti jadi remuk lah badan kau itu. Nah, suara-suara tadi itu berganti-gantian berbisik-bisik di telinganya. Namun dia memilih satu suara, aku tidak akan melepaskannya. Berarti dia ada rasa khawatir. Seketika dia berjam-jam, dia menggantung di situ. Hari pun mulai pagi, matahari sudah mulai menampakkan wajahnya. Berarti sudah mulai terang ya, anak-anak ibu. Kemudian dia nangis sejadi-jadinya. Dia menjerit dan menyatakan, maafkan aku Tuhan, tidak mendengarkan roh yang engkau kirim kepadaku. Berarti ada roh yang di dalam Tuhan, dia akan menolak. Berarti itu suara siapa itu? Roh Kudus. Dia nangis, dia berteriak, dia bersujud. Kira-kira kenapa dia menangis? Karena kecapean, karena ada makanan di situ ya. Dia menangis sambil memegang ranting. Tadi dia ada sujud-sujud ya. Dia menangis ketika dia ingat megang ranting satu malaman, menggantung tangannya, gonta-ganti ke kanan, pegel kiri atau dua-duanya. Kira-kira kenapa dia menangis? Ada yang bisa tebak? Kecapean. Karena jarak kakinya ke tanah hanya 1 jengkal. Dia menahannya berjam-jam, bobot tubuhnya itu. Sakit nggak? Menggantung. Gak habis itu. Kita pun kurasa, aduh ya, mangkuas sama dan turun awalnya. Satu